Selamat pagi, sahabat asuransi. Kembali saya mendampingi Anda untuk dapat belajar asuransi. Saya Anus Pilor, guru asuransi. Dan kali ini temanya adalah mengenai prinsip asuransi, yaitu Utmost Good Faith. Yuk kita jalan sama-sama. Oke, prinsip Utmost Good Faith ya adalah prinsip yang utama dan pertama yang harus dilakukan atau diaplikasikan oleh kedua pihak yang berjanji, yaitu oleh penanggung dan tertanggung. Penanggung berusaha asuransi dan tertanggung adalah masyarakat umum, baik itu pribadi maupun perusahaan. Mengapa? Ya, jadi asuransi itu apa sih? Sebetulnya asuransi itu sangat-sangat apa ya? Terkait sekali dengan kehidupan dan masa depan seseorang, keluarga dan perusahaan ya. Kalau misalnya seseorang ataupun kepala keluarga ingin mengasuransikan dirinya, itu adalah terkait dengan kehidupan dan masa depan diri dan istri dan anak-anaknya. Dan juga perusahaan yang ingin mengasuransikan dia punya harta benda, yang menyangkut juga apa masa depan perusahaan itu sendiri. Ya kalau bila mana terjadi suatu hal yang terkait dengan mereka alami musibah dan segala sesuatu, tentu mereka akan mengalami kerugian keuangan yang akan membuat ekonomi mereka terganggu bahkan berantakan. Ya. Nah, kemudian bisnis asuransi tentu saya percaya dan Anda juga setuju dibangun berdasarkan kepercayaan. Ya, bukan cuma bisnis asuransi, tapi semua bisnis dibangun berdasarkan kepercayaan. Terlebih bisnis asuransi dibangun berdasarkan kepercayaan. Kenapa? Karena asuransi ini adalah hubungan jangka panjang, hubungan kontrak, ya, di mana pihak perusahaan asuransi berjanji akan membayar sebuah santunan ataupun benefit ataupun ganti rugi bila mana di masa depan tertanggung mengalami apa? Mengalami musibah akibat risiko ataupun bahaya ya yang dijamin polis. Jadi selalu janji, kalau janji tersebut kan otomatis terlaksana di masa depan. Jadi kalau katakanlah misal tertanggung tersebut tidak percaya, maka tidak terjadi transaksi asuransi. Nah, asuransi juga berupa kontrak tertulis, sehingga sebelum memasuki kontrak tersebut sebaiknya semua pihak memahami apa yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut. Nah, Utmost Good Faith dalam kaidah umum ya, bahwasanya semua pihak harus terbuka. Jadi semua pihak harus terbuka terkait dengan kontrak yang akan dilaksanakan. Jadi terkait dengan hal-hal yang material ataupun penting. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya Utmost Good Faith ini asas kejujuran sempurna itu harus dilakukan oleh kedua pihak, baik perusahaan asuransi sebagai penanggung maupun masyarakat umum maupun perusahaan sebagai tertanggung. Nah, dan ini terkait dengan risiko kerugian dan pengecualian segala macam yang diketahui pihak lain harus disampaikan. Nah, berlangsung sebelum dan selama masa kontrak. Jadi bukan cuma Utmost Good Faith harus dilakukan pada saat setelah tanda tangan, tapi sebelum kontrak pun juga harus dilakukan, ya, sehingga kita akan coba lihat bila mana terjadi pelanggaran, ya. Nah, jadi langkah melakukan Utmost Good Faith pertama, ya, harus dilakukan oleh siapa? Harus dilakukan oleh pihak yang memahami hukum dan regulasi kontrak itu sendiri, yaitu apa? Penanggung. Karena yang membuat kontrak siapa? Ya, penanggung ataupun perusahaan asuransi. Sehingga perusahaan asuransi lah yang harus apa? Yang harus melakukan Utmost Good Faith terlebih dahulu, ya, untuk dapat apa? Dicontohkan, diteladankan kepada siapa? Kepada tertanggung. Nah, setelah penanggung ya melakukan Utmost Good Faith, dia apa? Dia dengan cara apa? Memberitahu bahwa ada prinsip Utmost Good Faith ini dan Anda sebagai tertanggung harus apa? Melakukannya. Dan bila mana Anda melanggar, maka ada konsekuensinya. Ya, berupa mungkin pembatalan polis, penolakan klaim dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa penanggung mendiamkan saja, tapi penanggung mesti melakukannya dan kemudian memberitahu kepada si tertanggung bahwa ada prinsip ini. Nah, kemudian kewajiban daripada penanggung tadi saya sampaikan, penanggung menyampaikan segala isi produk yang ditawarkan, risiko-risikonya, biayanya, pengecualian dan hal penting lainnya perlu dipahami oleh calon tanggung. Kenapa? Karena tadi tertanggung sebelum memasuki kontrak polis, dia harus paham dulu apa saja yang akan diperjanjikan di situ. Ya, jadi sebagai perusahaan asuransi yang mendesain program asuransi, polis asuransi, jadi penanggung harus memberitahu dulu segala sesuatu, terutama yang negatif, yang buruk ya, yang tidak baik buat tertanggung. Bukan cuma manis-manisnya saja. Justru hal yang pahit, yang negatif harus diungkap terlebih dahulu kepada calon tertanggung, ya.
Jangan menutupi atau menyembunyikan. Ini yang seringkali terjadi, ya, di mana para pemasar ataupun agen tidak membuka semua yang perlu diketahui oleh siapa? Oleh calon tertanggung. Alhasil apa? Terjadi apa? Penyembunyian fakta. Ini berarti apa? Melanggar utmost good faith. Nah, kemudian tadi setelah penanggung menyampaikan kontraknya yang lengkap, yang detail, ya, terkait hal-hal yang negatif maupun yang buruk terjadi bagi tertanggung, begitu pun juga calon tertanggung harus menyampaikan apa? Menyampaikan objek atau subject matter of insured ataupun yang akan dipertanggungan apa, ya. Jadi menyampaikan secara terbuka, secara detail, ya. Nah, tentunya melalui apa? Melalui form, ya. Jadi penanggung menyampaikan form, ya. Si penanggung memberikan bagaimana cara mengisi form yang benar, dan kemudian diisi dengan detail oleh pihak tertanggung, dan bila mana ada yang kurang jelas, tertanggung menanyakan ataupun penanggung menjelaskan kepada tertanggung, ini loh yang dimaksudkan dengan pertanyaan ini adalah kamu harus isi ini, ya. Jadi tidak boleh tidak boleh tertanggung dilepas begitu saja untuk mengisi form, karena pengisian form tersebut tidak mudah juga dilakukan oleh siapa? Oleh si calon tertanggung. Ya, intinya harus terbuka semua. Tertanggung maupun penanggung harus menyampaikan detail dengan baik. Jadi kalau tadi penanggung harus menyampaikan isi kontrak polis, ya, harus menjelaskan pakai polis asuransi, bukan pakai ilustrasi semata. Sementara tertanggung harus menjelaskan objeknya dengan benar dan detail. Dan penanggung harus bertanya, menggali lebih jauh terkait dengan objek ini sebelum diputuskan diterima. Nah, semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang tidak diketahui oleh tertanggung, pasal 251 KUH Dagang, yaitu mengikat si tertanggung. Sesungguhnya semua hal itu membuat pertanggungan itu batal. Ini untuk tertanggung atau calon tertanggung. Sementara dalam Undang-Undang 40 2014 pasal 31, ya, nomor 1, ya, semua praktisi perasuransian wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian dan kecermatan dalam melayani dan bertransaksi. Kemudian yang 2, agen pihak segala macam wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan tidak menyesatkan, ya. Mengenai apa? Mengenai risiko, manfaat, kewajiban, dan pembayaran biaya terkait, ya. Kemudian yang 3, praktisi perasuransian wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, dan mudah diakses dan adil. Serta yang keempat adalah mengenai pembayaran klaim. Jadi apa? Semua praktisi perasuransian yang terlibat dalam transaksi asuransi, pemasar, agen, bagian klaim, dan semuanya harus melakukan hal ini, ya, tidak menyesatkan. Nah, ini yang saya pikir sering terjadi dan saat ini sampai terjadi mengenai apa? Produk-produk asuransi yang mengandung investasi, di mana tidak dijelaskan mengenai hal-hal risiko-risiko dan biaya yang harus ditanggung oleh siapa? Oleh tertanggung. Dan informasi mengenai pembayaran cukup 10 tahun atau 5 tahun dan segala macam itu juga keliru. Ilustrasi yang menggambarkan investasi positif 5, 10, 15% itu juga misleading. Mengapa? Karena investasi ada juga yang negatif. Ini yang mesti dibenahi. Dan bila mana terjadi kesalahan, maka Anda semua melanggar pasal ini. Dan Anda harus bertanggung jawab terhadap hal ini. Ya. Nah, ini mis-selling. Marak kasus mis-selling asuransi. OJK buka opsi wajib rekam dan survei produk. Ya. Jadi inilah hasil kerja selama ini yang terjadi, dan kemudian OJK pada tahun 2017 telah melakukan kajian, ya, terkait dengan mis-selling ini, menyampaikan bahwa terjadi kekeliruan. Mengapa? Saya tidak tahu, mungkin mereka punya intensi adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan menjual produk polis sebanyak-banyaknya tanpa tertanggung mengetahui risiko dan potensi kerugian yang akan mereka hadapi. Nah, ini yang saya pikir perlu dilakukan. Nah, ini pelanggaran. Saya percaya Anda semua tahu mengenai Jiwasraya, ya, Bakrilah, Bumi Putra, Bumi Sejaya, Jiwa Kresna, ya. Ada yang dilakukan dengan kejahatan asuransi, sudah diputus oleh pengadilan, ya. Ada juga mismanagement ataupun sengaja pimpinan perusahaan asuransi umum dan jiwa. Adapun juga ketidakmampuan, karena manajemen ini memang tidak mampu, tidak cakap, ya, karena mereka ditunjuk oleh pemegang saham asal tunjuk saja, tapi tidak punya kompetensi. Jadi ada dua hal. Nah, kalau pelanggaran begini bagaimana? Ya mestinya apa? Diselesaikan secara pidana. Nah, oke. Konsekuensi pelanggaran oleh calon tertanggung atau tertanggung sendiri. Ya. Nah, ini saya ingin Anda melihat secara jernih, ya, bahwasannya konsekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh siapa? Oleh tertanggung atau calon tertanggung, tentu
Pertama, pembatalan polis tadi sampaikan bahwa polis batal demi hukum. Kemudian pembebanan biaya, berapa biaya yang harus dipotongkan atau berapa biaya yang dikembalikan preminya kepada nasabah harus diatur. Ya. Kemudian pidana, bila mana kalau nasabah melakukan fraud claim, ada pidana, penipuan, dimasuk ke KUH pidana. Ya, jadi ini konsekuensi pelanggaran atas pelanggaran Atmos Good Faith yang bisa saja dilakukan oleh calon penanggung ataupun tanggung. Tetapi bagaimana kalau konsekuensi pelanggaran tersebut dilakukan oleh perusahaan asuransi, praktisi, pemasar asuransi? Ini yang saya pikir perlu dibuat regulasi secara tegas. Ya, pertama, refund premi plus interest. Ya, karena tadi pelanggaran. Ya, jadi bukan cuma hanya mengembalikan premi saja, tapi mengembalikan premi plus interest. Paling setidaknya bunga deposito. Itu pertama. Kedua, saran saya perlu dibuat regulasinya. Pertama ada sanksi lainnya adalah preventive damage bagi perusahaan asuransi dan bagi personal pelaku. Ya, jadi bukan cuma hanya membayar kepada pengembalian, tapi ada sanksi lain. Ini sudah merusak industri asuransi, merusak tatanan yang sudah ada, kepercayaan masyarakat luas rusak. Ya, jadi teman-teman yang berlaku ataupun berprofesi dengan baik, jadi terkena getahnya. Ya, kalau bisa tekan pidana juga bagi perusahaan asuransi maupun personal yang melakukan pelanggaran. Ya, tadi misalnya memperlambat klaim, menghindari kewajibannya membayar klaim dan segala macam. Ini mesti ada pidana juga. Kalau nasabah tadi ada fraud claim ada pidananya. Nah, bagi perusahaan asuransi yang melakukan fraud claim juga terhadap nasabah misalnya punya hak 1 miliar, dia cuma bayar 500 juta. Ya, ini fraud juga kan? Tadi seperti halnya juga nasabah, dia ingin mendapatkan klaim 1 miliar padahal klaim yang aslinya 500 juta. Itu fraud. Itu pun juga sama. Kalau perusahaan asuransi melakukan fraud claim, nasabah punya hak 1 miliar tapi cuma dibayar 5 juta. Itu fraud claim juga. Jadi mesti imbang, ya, baik kepada perusahaan asuransi maupun kepada yang tanggung. Ya, jadi saya sarankan ada preventive damage, ya, yang lebih tegas dan lebih keras kepada kita semua. Agar apa? Agar industri ini bisa dapat lebih ditata dengan baik. Ya, ini preventive damage ya. Jadi bahwasannya harus ada. Ini mungkin tidak berlaku di Indonesia, belum ada. Tapi saya sarankan agar industri ini bisa lebih rapi, lebih baik ke depan harus ada sanksi ini. Di luar negeri sudah banyak diberlakukan. Di Indonesia harus juga mencontoh yang baik. Nah, pasal 31 ini harus disempurnakan dengan tambahan preventive damage untuk memastikan perusahaan perasuransian dan praktisi serta pemasar agen asuransi melakukan tugas dan kewajiban secara benar, mencegah malpraktik yang ada. Jadi, kalau kata tadi ada pidana buat tertanggung, juga ada pidana buat penanggung. Klaim, ya. Jadi harus imbang. Jadi jangan katakanlah sebagai timbangan kita berat sebelah. Itu tidak bagus, tidak baik ya. Jadi apapun yang kewajiban dari tertanggung harus juga dilakukan oleh penanggung. Karena itulah Atmos Good Faith sesungguhnya. Oke, itu demikian dari saya ya terkait dengan Atmos Good Faith. Jadi kita harus fair dan adil bagi semua pihak. Dan bila mana Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan pendidikan, pelatihan asuransi, ya, Anda bisa hubungi saya di etiketacademy.com ataupun bisa asuransi.com. Dan ini WA saya. Dan saya siap membantu Anda sebagai praktisi perasuransian maupun sebagai masyarakat luas yang ingin belajar mengenai asuransi, saya siap membantu Anda. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.